Ya pemirsa, PSI ini menjadi sorotan karena suaranya di pemilu 2024 terus naik. Partai yang kini dipimpin oleh Kaisang tersebut melesat hingga mencapai 3,12%. Kondisi berbeda dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan yang terancam tergusur dari Senayan karena suaranya turun di bawah ambang batas parlemen 4%. Lantas bagaimana peluang Partai Ka'bah bertahan di DPR dan bagaimana pula kans PSI menembus Senayan? Partai Solidaritas Indonesia yang dinahkodai Kaisang Pangarep jadi perhatian setelah dalam perhitungan real count KPU suaranya terus melesat. Dari data real count KPU 2 Maret 2024, suara PSI mencapai 3,12%. Terus menanjaknya suara PSI disorot karena telah menembus 3% dan terus melesat. Dari data sehari sebelumnya yaitu 1 Maret, suara PSI bertengger di 3,01%. Sementara dari data KPU 29 Februari, suara PSI masih di bawah 3% yaitu 2,89%. Sebelumnya pada 27 Februari, suara PSI tercatat 2,75%. Sementara suara Partai Gelora juga mencatat kenaikan. Pada 27 Februari tercatat 1,07% dan terus naik hingga pada 2 Maret mencapai 1,43%. Kondisi berbeda dialami Partai Persatuan Pembangunan. Sempat mencapai 4% pada 27 Februari. Pertanggal 2 Maret suara Partai Ka'bah turun di bawah ambang batas 4%, 3,97%. Kalau Partai Gelora, saya sih melihatnya kenaikannya ya kerja-kerja politik Partai Gelora. Karena kalau PSI kan punya kekuasaan, artinya ayahnya punya power, presiden, punya peluang untuk bisa katakanlah melakukan operasi untuk bisa menaikkan suara kan itu. Itu dugaan-dugaan ya dari katakanlah pihak lain. Nah, kalau kita mengamati soal Partai Gelora, saya sih melihat ya kalau Partai Gelora naik, ya hasil kerja keras ya seluruh kadernya yang menjadi caleg. Karena Partai Gelora dia tidak punya instrumen kekuasaan untuk bisa melakukan katakanlah mengatur suara, tidak bisa. Dan saya melihat ya kalau Partai Gelora bisa jadi ini karena kekuatan yang dimiliki oleh kader mereka semua yang ingin bisa lolos ke Senayan. Walaupun hasilnya belum lolos ke Senayan, ya tidak apa-apa. Yang penting bagi Partai Gelora sudah maksimal, sudah dapat katakanlah tadi 3%, sehingga ketika MK memutuskan 4% tidak berlaku di 2029 nanti, artinya Partai Gelora pun sudah siap nanti menghadapi pemilu ke depan untuk lebih membesarkan diri lagi. Apa sebenarnya yang membuat suara Partai Solidaritas Indonesia terus menanjak menembus 3%, sementara Partai Persatuan Pembangunan melorot dari ambang batas parlemen 4%? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Melonjaknya raihan suara Partai Solidaritas Indonesia mendapat sorotan karena semakin mendekati ambang batas parlemen 4%. Mungkinkah nanti PSI bisa lolos ke Senayan pemirsa? Berikut menurut Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes. Kalau kita gunakan estimasi paling atas ya 1%-an ya, karena semua lembaga penyelenggara hitung cepat itu umumnya menggunakan jumlah sampel TPS itu sebanyak 2.000. Menggunakan asumsi tertinggi 1% toleransi kesalahan dengan rentang PSI yang tidak ada yang menemukan di atas angka 3%, artinya itu pada rentang tertinggi pun itu perkiraan kita para penyelenggara survei sulit sekali PSI untuk bisa tembus 4%. Karena dihitung cepat itu hanya ditemukan di kisaran 2,6 sampai 2,9 gitu ya. Nah, menggunakan estimasi paling tinggi PSI hanya mendapatkan tipis ya, di angka misalnya 3,9 gitu. Nah, jadi dengan situasi seperti itu memang menurut saya itu masih akan berat PSI untuk bisa lolos PT.